First things first. Kami datang ke Sydney bukan untuk liburan. Kami jauh-jauh ke sini untuk menang, bukan untuk hasil imbang. Dunia harus tahu, kami ngelolos langsung ke Piala Dunia melalui posisi kedua di akhir klasemen. Bukan sekedar pengincar posisi 3 atau 4. Timnas Indonesia terus mencoba menata jalan mereka menuju Piala Dunia 2026. Kini Garuda telah sampai pada pertengahan jalan, di mana langkah ke Amerika tahun depan akan mereka tentukan sendiri. Menghadapi Australia jadi langkah awal yang akan menentukan nasib Garuda ke depannya. Tom Haye dalam wawancaranya beberapa waktu lalu mengungkapkan kalau timnya datang jauh-jauh ke Australia bukan untuk mengincar hasil seri, melainkan untuk meraih kemenangan. Bahkan seluruh pemain yang jadi punggawa Garuda saat ini memiliki percaya diri yang tinggi kalau mereka akan mati-matian membawa merah putih berkibar di Piala Dunia tahun depan. Jika dulu Garuda hanya bisa menunduk ketika mendengar nama Australia, kini keadaannya sudah berbalik. Australia mulai ketar-ketir ketika melihat daftar pemain Garuda yang akan jadi lawan mereka 20 Maret ini. Tim yang beberapa tahun lalu mereka pandang rendah, kini menjelma jadi satu kekuatan menakutkan di Asia. Saat ini Australia hanya unggul 2 hal dari Indonesia. Yang pertama, ranking FIFA, dan yang kedua tentang nama besar mereka di masa lalu. Namun sepak bola bukan tentang sejarah masa lalu, bukan juga tentang hitung-hitungan angka di atas kertas. Hasil pertandingan akan ditentukan dari kekuatan dan mental tim saat ini. Jika kita melihat perbandingan Australia dengan Indonesia saat ini, ada fakta mencengangkan yang membuat Indonesia jauh lebih unggul. Market value skuad timnas Indonesia kini berada jauh di atas skuad Australia. Angka itu tak hanya menunjukkan nilai saja, namun juga bisa jadi tolak ukur gambaran kualitas tim. Saat ini Australia juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Badai cedera yang menghantam skuad Scorus membuat pelatih terpaksa memanggil pemain-pemain baru dari liga lokal, serta beberapa pemain yang sudah lama terlupakan dari timnas Australia. Ini jadi alasan kenapa publik Australia kecewa pada pelatih Tony Popovic. Supporter Australia murka setelah melihat daftar pemain yang dipanggil oleh sang pelatih. Fans Australia merasa khawatir, kecewa, dan cemas karena tahu Indonesia yang akan mereka hadapi bukanlah tim yang sama seperti dulu, yang bisa mereka anggap remeh dan pandang rendah. The tide's gonna flow, just don't let go. Selain Australia, Bahrain juga mulai ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia. Tim yang kini menempati posisi 5 klasemen itu akan jadi lawan Garuda di matchday ke-8 pada 25 Maret nanti. Bahrain yang sebelumnya mencuri kemenangan Indonesia dengan gol haram mereka, kemungkinan akan mendapatkan teror dari puluhan ribu supporter Garuda di GBK. Gemuruh nyanyian dan koreografi unik dari para supporter Garuda akan jadi intimidasi menyakitkan bagi pemain Bahrain selama 90 menit. Selain diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia juga punya kans lebih besar untuk menang jika dilihat dari kedalaman dan kualitas skuad. Dilansir dari data Transfermarkt, market value timnas Indonesia berada jauh di atas timnas Bahrain. Bahkan perbandingannya sangat jauh mencolok,
yaitu 634 miliar berbanding 164 miliar rupiah. Timnas Indonesia yang dihiasi nama-nama beken dari kompetisi elit Eropa tentu sedikit bayang akan menciutkan nyali skuad Bahrain yang mayoritas hanya berkiprah di kompetisi lokal. Jika kita melihat secara keseluruhan dari semua penghuni grup C, saat ini Timnas Indonesia jadi tim dengan market value tertinggi kedua setelah Jepang. Bahkan Indonesia juga jadi tim dengan jumlah pemain terbanyak kedua yang berkarir di kompetisi elit Eropa. Ini tentu menggambarkan bagaimana Indonesia berhasil bertransformasi menjadi tim yang patut diperhitungkan di Asia. Padahal sebelumnya Indonesia hanya dianggap sebagai tim pelengkap di grup C yang diprediksi akan jadi lumbung gol semua kontestan. Namun nyatanya, Indonesia menjelma jadi neraka yang bisa membakar hangus semua tim di grup C kecuali Jepang. Bahkan Arab Saudi sudah merasakannya, di mana Indonesia berhasil meraih 4 poin dari Saudi dalam 2 pertandingan. Selanjutnya akan jadi giliran Australia, Bahrain, dan China untuk merasakan panasnya api Garuda yang sedang menyala. Bahkan sebelumnya Jepang sudah memprediksi kebangkitan Garuda dengan mengatakan kalau Indonesia akan jadi tim yang mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia dari grup C. Prediksi itu tentu tidak berlebihan karena saat ini Garuda sudah menjelma jadi salah satu raksasa menakutkan di sepak bola Asia. Tambahan pemain seperti Emil Audero, Ole Romeni, Dean Jones, dan Joy Pelopesi semakin menambah kekuatan dan kedalaman skuad Garuda. Dengan kekuatan menakutkan Timnas Indonesia yang sekarang, sepertinya tak ada alasan bagi Garuda untuk kalah dari Australia, Bahrain, dan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Meraih 9 poin dari 4 laga sisa jadi harga mati bagi Joy Itzes dan kawan-kawan. Karena itu jadi jalan satu-satunya bagi Garuda untuk memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.